Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, salam sehat, kiranya Allah Tritunggal senantiasa menyertai dan melindungi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur, pasal 118, ayat 22 sampai 25. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan menyanyikan sebuah lagu, dan saya yakin bahwa Bapak Ibu pasti tahu lagu ini. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Kira-kira hanya sampai di situ saja, Bapak Ibu. Hari dalam konsep orang Israel tidak dapat dipisahkan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Konsep hari pertama kali diperkenalkan Alkitab pada saat penciptaan di kitab Kejadian. Tuhan menciptakan segala sesuatunya dalam hari-hari. Tuhan bekerja dalam hari-hari itu untuk menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Hari juga dipakai Tuhan untuk memulai sejarah manusia dan mengendalikan sejarah dunia. Bapak Ibu, pernyataan pemazmur tentang inilah hari yang dijadikan Tuhan mengacu pada hari pembebasan yang dirayakan oleh pemazmur dan orang Israel pada waktu itu. Mereka bersyukur bahwa mereka telah kembali dari pembuangan di Babel. Dalam pembuangan di Babel, bangsa Israel merasa diri sebagai batu yang dibuang oleh tukang bangunan karena dinilai tidak layak sama sekali. Namun ketika mereka kembali dari pembuangan itu, mereka tercengang dan hati jiwa mereka dicelikkan karena ternyata seketika telah berubah menjadi batu penjuru. Apa yang semula merupakan bencana dan kebinasaan berubah menjadi kemenangan yang luar biasa. Bapak Ibu, seruan kegembiraan pada hari yang telah ditentukan Tuhan itu semakin memuncak. Dalam bahasa Ibrani, kalimat berilah kiranya keselamatan ya Tuhan berbunyi Hosyanayah. Seruan semacam ini biasanya dinaikkan sebelum korban syukur dibawakan pada hari raya Pondok Daun. Karena itu mazmur ini menutup rangkaian syair yang dinyanyikan pada malam Paskah. Dan mazmur ini menolong murid-murid Yesus untuk mengerti makna sengsaranya dan kebangkitannya. Dan memang demikian hendaknya kita membaca mazmur ini, Bapak Ibu. Pengalaman yang dialami umat Allah sebagai batu yang terbuang di dalam mazmur ini, ternyata Bapak Ibu telah terfokus dan tergenapi melalui pribadi yang paling agung, yakni Sang Mesias. Yesus telah mengambil gambaran batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan dan telah menjadi batu penjuru. Kita dapat membacanya dalam Matius pasal 21, Kisah pasal 4, Efesus pasal 2, dan 1 Petrus pasal 2 ayat 7. Bapak Ibu, ketika kita mempertimbangkan apa yang Yesus lakukan bagi kita, kita seharusnya diliputi keheranan dan kekaguman bahwa Dia menyamakan dirinya dengan kita sebagai batu buangan dan telah menjadi batu penjuru. Dan yang mengherankan bagi kita, bahwa Yesus menggunakan kita sebagai balok pembangun untuk bait rohaninya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa hal ini penting di masa sulit seperti sekarang ini?
Di saat pemerintah mencatat penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 sebanyak 47.899 kasus pada Selasa kemarin, 13 Juli 2021, yang merupakan angka tertinggi selama pandemi. Lebih tinggi dari penambahan tertinggi yang tercatat pada hari Senin sebelumnya, yakni sebanyak 40.427 orang. Bapak Ibu, ada hari-hari di mana hal terakhir yang ingin kita lakukan adalah bersukacita. Suasana hati kita suram, Bapak Ibu. Situasinya tidak terkendali, dan kesedihan atau rasa bersalah kita sangat besar pada masa-masa sekarang ini. Kita dapat mengaitkan diri kita, Bapak Ibu, dengan penulis Mazmur ini, yang sering merasakan hal tersebut. Tetapi betapapun rendah dan tertekannya perasaan penulis Mazmur ini, mereka selalu jujur kepada Tuhan. Dan ketika mereka mencurahkan isi hati mereka kepada Tuhan, keputusasaan mereka seringkali berubah menjadi pujian. Ketika Bapak Ibu tidak ingin bersukacita, beritahu kepada Tuhan bagaimana perasaan Bapak Ibu yang sebenarnya. Bapak Ibu akan menemukan bahwa Tuhan akan menunjukkan kepada Bapak Ibu alasan untuk bersukacita. Tuhan telah memberi kita pada hari ini untuk hidup dan melayani Dia, Bapak Ibu. Tetaplah bergembira dan bersukacita, karena melayani Dia akan membuat semua perbedaan dapat terjadi di dunia pada saat masa sekarang ini. Jangan sampai kita kehilangan kegembiraan dan sukacita dalam Kristus, Sang Batu Penjuru kita, karena Hosianaya, yang berarti berilah kiranya keselamatan ya Tuhan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemanjuran pada hari-hari seperti sekarang ini.